orang yang bersio kelinci selama 1 bulan ke depan di bulan 11 ini ada banyak sebuah permasalahan, sebuah beban yang selama ini dibuat di kandung badan ataupun menjadi sebuah beban berat, sebuah rasa tanggung jawab di bulan 11 ini akan merasa renggang ya, ada apapun, maaf bukan merasa renggang, tapi di sini eh, dapat terlaksana dengan secara teratur, baik dan lancar ya. Jadi di bulan 11 ini, apapun yang dijadikan sebuah beban, beban pikiran, beban jiwa, dan beban hati kamu yang selama ini ada selalu berlarut dalam suatu masalah, itu bisa cepat diselesaikan dengan baik ya. Tidak dibawa dalam sebuah hal yang berlarut-larut sehingga tidak mendapatkan sebuah jalan keluar ya. Nah, jadi sini teman-teman, kamu orang yang bersio kelinci cukup mujur dan cukup beruntung. Jadi apapun Tuhan memberikan sebuah jawaban yang baik, jawaban yang sangat bagus sekali untuk Anda dalam kehidupan ini bisa mendapatkan sebuah hal positif yang bisa kamu rasakan ya. Jadi di sini apapun yang kamu rasa, apapun yang kamu impikan dapat tercapai dengan baik di bulan 11. Jadi hoki rezeki bisa kembali mengalir ya, ketimbang 2 atau 3 bulan yang lalu mencapai sebuah frustasi dan depresi tentang hoki rezeki yang sama ini tidak kamu dapatkan ya. Jadi bulan 11 ini ada sebuah keberkahan, kelimpahan yang diberikan kepada kamu. Jadi kamu harap bersabar dan kamu ikhlaskan apa saja yang sudah tidak menjadi milik kamu dan kamu bersabar dan menunggu untuk mendapatkan sebuah hasil yang baik ya. Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Kiranya Anda sehat-sehat selalu dan selalu banyak rezeki ya. Selalu bisa berjalan dengan lancar dan baik adanya ya. Di sini kita akan meramalkan dan menerawang tentang orang yang bersio kelinci untuk di bulan 11 selama 1 bulan ke depan ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat ya teman-teman, kamu orang yang bersio kelinci cukup bagus sekali. Ada sebuah kelimpahan, aura positif yang bisa kamu capai. Nah, jadi sini teman-teman, langsung saja kita akan mulai meramal. Tapi sebelum itu, Anda jangan lupa like, share, dan komen, serta di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya. Dan saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Oke, teman-teman di sini, eh, Anda harus bisa lebih relaksasi, lebih santai, rileks, dan menikmati sebuah ramalan ini dengan penuh hikmat dan bisa tahu dengan cara membina diri Anda supaya hidup kamu lebih bagus dari sebelumnya ya. Kita akan membuka kartu pertama ya. Nah, jadi di sini dengan kartu pertama ya, di sini yang saya lihat situasi kondisi kamu dengan hoki rezeki kamu yang kamu rasakan di bulan 11. Di sini ada bentuk kecintaan, perhatian, dan rasa kasih sayang yang cukup tinggi ya. Dan di sini juga ada penuh dengan amarah, penuh dengan rasa semangat yang tinggi dan dapat bertemu dengan yang namanya Dewa Penolong ya. Dewa Penolong ini ya itu adalah seorang yang berkulit putih, seorang wanita ya, bisa dibilang kurus tinggi langsing, badannya ideal. Nah, ini adalah Anda bertemu dengan yang namanya Dewa Penolong. Nah, jadi tapi di sini di bulan 11 ini kamu masih belum bisa seimbang ya mengenai pengeluaran hoki rezeki kamu. Karena di sini bisa dibilang lebih besar pasak daripada tiang, tapi di sini di bulan 11 kamu tidak perlu takut karena ada sesuatu, ada sebuah harapan, sebuah positif ya, aura-aura positif yang Dewi Fortuna ataupun Dewa Penolong yang siap membantu Anda dalam sebuah masalah yang kamu kandung selama ini ya. Jadi di sini ada bentuk perhatian, ada emosi yang cukup tinggi dan rasa semangat dalam melakukan sesuatu ataupun menanggapi sebuah masalah ya. Di sini yang saya lihat, di sini ada kartu The Empress of the Night, Beloved Zeus ya. Nah, ini di sini The Empress of the Night ini sangat bagus sekali ya. Karena di sini ibaratnya setelah badai muncullah sebuah harapan, sebuah bintang gemerlap ya. Nah, jadi di sini yang baru bisa berkilau ya, yang dulunya tidak bagus bisa kembali bersinar ya, mempunyai harapan yang baik dan ambisi yang cukup bagus sekali. Di sini bisa mengakhiri yang namanya duka lara,
dan kembalinya sukacita, kegembiraan yang bisa kamu rasakan ya. Jadi kamu harus bisa bangkit dari sebuah keterpurukan, bangkit dari sebuah ambisi yang selama ini tidak bisa kamu capai. Kamu harus bisa bangkit, hadir dalam hidup kamu, membentuk kembali kehidupan kamu yang monoton, dan kamu menciptakan kehidupan kamu yang cukup tinggi dan penuh dengan ekspresi yang baik ya. Dan itu juga di sini untuk hoki rezeki kamu itu Beloved Geos, ini mengatakan bahwa kamu tuh harus ada sebuah kesatuan hati, pikiran, dan jiwa kamu, dan kamu harus lebih banyak bersabar dalam menanggapi itu semua. Di bulan 11 ini kamu harus lebih banyak menjiwai, lebih banyak berdoa, berpikir positif, lebih tinggi, dan harus ada sebuah kemitraan ataupun bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan Allahmu ya, ataupun Tuhan sesuai dengan ajaran agamamu masing-masing. Jadi di sini hoki rezeki kamu bagus sekali di bulan 11, hanya saja kamu perkuat karena iman kamu dan jangan meninggalkan ibadahmu ya. Di sini bentuk pencerahan aura kamu, di sini yang saya lihat kamu kurang adanya fokus ya, dan kamu juga kurang adanya sebuah wawasan, ide pokok gagasan, sehingga kamu masih belum bisa bangkit ataupun bangun dari sebuah keterpurukan ya, nasib yang tidak baik dan membuat sebuah masalah yang terbebani sampai saat ini ya. Jadi di sini bentuk pencerahan aura kamu dalam bentuk menanggapi sebuah hoki rezeki, kamu harus benar-benar ikhlas dengan apa yang sudah kamu terima dan dengan apa yang sudah masalah yang sudah terjadi ya. Jadi kamu harus bisa lebih fokus dan konsentrasi dengan yang di bulan 11. Kamu harus bisa mengedepankan melihat semua hal yang baik dengan sisi ke depan. Jangan selalu mengingat-ingat dan selalu mempermasalahkan duniawi, hal sebuah beban yang dulu-dulunya membuat kamu tuh lebih frustasi dan stres ya, lebih depresi. Nah, jadi sini bentuk aura kamu itu kamu harus ada sebuah pembentukan jiwa kamu, protection, perlindungan ya, maksudnya di sini lebih tegas pada dirimu, punya ketetapan hati dalam menentukan gimana hidup kamu nantinya ya. Nah, terus di sini dalam bentuk tindakan kamu ini, di sini kamu membutuhkan sebuah pemulihan jiwa kamu, diri kamu, dan dalam segala hal bidang aspek kamu ya. Kamu harus bisa lebih memulihkan jati diri kamu, jiwa kamu, pikiran kamu, dan apa yang kamu impikan bisa diterapkan, bisa dijalankan, dan bisa didapatkan di bulan 11 ini ya. Itu juga di sini, kamu di sini masih belum ada waktu yang pas untuk membenahi diri kamu ya. Jadi di sini untuk di bulan 11 kamu bisa lebih konsen, lebih fokus terhadap apa yang kamu terapkan, apa yang kamu rasakan. Di sini banyak kehidupan kamu yang monoton yang perlu diubah ataupun jangan menerima ataupun selalu bermas-malasan ataupun apa ya. Ibaratnya kamu tuh jangan masuk ke dalam kehidupan yang sama, tidak ada sebuah perkembangan dan tidak ada sebuah hasil. Jadi kamu tuh harus ada fokus dan mencarilah waktu yang pas untuk bisa membentuk kembali kehidupan kamu yang normal dan seadanya ya. Jadi di sini kamu membutuhkan sebuah pemulihan dan kamu harus bisa benar-benar bekerja dengan baik dalam di bulan 11 ini. Jadi di sini untuk kamu orang yang bersyokrinci, ini itu adalah sebuah keputusan dalam diri jiwa kamu. Kamu harus punya sifat ketegasan hati untuk berani membuat diri kamu jauh lebih baik ya. Harus berani berpikir positif ya, remain positif, dan kamu harus benar-benar bisa peduli bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik dan bisa keluar dari beban masalah yang selalu membuat diri kamu tuh jatuh bangun dan tidak bisa bangun gitu ya. Ibaratnya kamu selalu berpikir negatif, negatif, dan negatif, tapi kali ini untuk di bulan 11 kamu harus bisa berpikir positif untuk memulai kembali sebuah perjalanan hidup kamu yang baru ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu bakal bisa bertemu dengan dewa penolong yang berkulit putih, seorang wanita yang sangat cantik ya. Nah, jadi di sini nanti dia akan bisa membantu kamu asalkan kamu bisa bersabar dan jangan suka emosional, dan kamu harus bisa menghargai, menghormati sewaktu bertemu dengan orang baru ataupun orang yang bakal bisa menjadi sebuah dewa penolong kepada kamu ya. Jadi di sini kamu harus bisa bersabar dan ya lebih mengikhlaskan sesuatu hal yang tak seharusnya kamu alami ya.
Di sini untuk sebab akibat yang kamu rasakan ya. Jadi untuk hoki rezeki yang bakal kamu terima itu, di sini yang saya lihat kamu hoki rezeki yang kenapa kamu selalu terbebani dan kenapa masalah yang selalu dihadapkan ke kamu tuh kamu selalu menghadapi sebuah masalah dan masalah saja ya. Di sini yang saya lihat kamu tuh lebih banyak menderita ya akibat sebuah hal-hal yang melukai diri kamu dan kamu selalu mendapatkan sebuah fobia, ketakutan, baik dari segi pikiran, jiwa kamu yang gak tenang dan kamu selalu merasa bahwa diri kamu itu tidak mendapatkan sebuah harapan yang baik gitu ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat kamu itu dengan kartu seperti ini menjelaskan bahwa kamu itu sebenarnya kamu itu kuat ya. Kamu tuh orangnya bijaksana. Hanya saja kamu merasa bahwa diri kamu tuh terkadang kok tidak adil gitu ya dan kamu selalu menyalahkan Tuhan. Tapi di sini yang saya lihat kamu itu dari segi lihat kartu kamu itu kamu orangnya sebenarnya cukup berjuang keras dan punya tekad kemauan untuk merubah diri kamu lebih bagus, tapi hanya karena sebuah masalah yang membuat diri kamu tuh jadi jatuh bangun, akhirnya kamu menjadi lebih dewasa dan lebih mematangkan diri kamu ya, sehingga kamu bisa memberikan diri kamu tuh jauh lebih membaik dari sebelumnya. Jadi di sini saya lihat kamu tuh lebih banyak fobia, ketakutan dalam menanggapi sebuah masalah sehingga belum apa-apa aja masalah sudah datang, satu masalah belum datang, datang lagi masalah gitu ya. Sehingga di sini kamu lebih banyak terdorong untuk frustasi, stres dan depresi ya dalam menanggapi sebuah masalah. Tapi di situ kalau saya lihat hoki rezekimu bagus sekali, hanya saja ini adalah sebagai ujian dan cobaan yang harus kamu lewati ya. Di sini kalau yang saya lihat ya, kamu itu uh, kamu bisa membedakan mana teknologi dan mana zaman terdahulu ataupun zaman kuno ya. Jadi di sini kamu orangnya cukup modern ya, bisa mengikuti sebuah tradisi, kebudayaan yang zaman sekarang dengan zaman yang dulu ya. Tapi di sini kamu yang saya lihat kamu lebih banyak merasakan sebuah adat kebudayaan, adat kebiasaan, adat istiadat ya, yang dulu-dulunya zaman kuno ya. Nah, jadi dulunya tuh nenek moyang turun-temurun memberikan kita sebuah tradisi. Jadi kamu, walaupun memang kamu itu bersifat untuk dengan zaman yang kuno, zaman-zaman terdahulu, tapi kamu juga tak ketinggalan dengan yang namanya zaman modern, zaman penuh dengan teknologi ya, teknologi yang canggih gitu. Jadi sini yang saya lihat kamu itu orangnya juga cukup sangat bagus sekali dalam menanggapi sebuah hal duniawi gitu ya. Tapi di sini yang saya lihat kamu tuh cukup sensitif, cukup peka dan cukup membingungkan ya. Sehingga kehidupan kamu lebih banyak uh, kurang adanya kepekaan dan kurang adanya sebuah penghargaan dalam diri kamu ya. Sehingga kamu kurang bisa menghargai dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu lihat. Sehingga apapun yang kamu rasakan tidak sesuai dengan keputusan ataupun sesuai dengan hati nurani kamu. Nah, itulah yang saya lihat untuk kamu mengenai sebuah hoki rezeki kamu. Jadi di sini ya hubungannya kamu tuh supaya bisa mendapatkan sebuah hoki rezeki, kamu jangan fobia, kamu jangan merasa ketakutan, dan kamu jangan selalu merasa terbebani ya. Karena itu semuanya adalah kosong dan itu semuanya sebenarnya adalah sebuah ujian dan cobaan yang diberikan kepada kamu. Apakah kamu bisa melewati itu semua atau enggak kamu bisa lebih tegar, lebih kuat ataupun bisa memberikan sebuah ketetapan hati kamu supaya jiwa kamu bisa melakukan terbaik dalam diri kamu. Nah, hoki rezeki kamu itu di sini yang saya lihat, kamu jangan merasa bimbang dan ragu dan jangan terlalu sensitif ya, boleh perhatian asalkan kamu percaya pada diri kamu bahwa kamu nanti di 2011 bisa jauh lebih membaik dari sebelumnya ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut ya. Nah, jangan lupa juga Anda like, share, dan komen dan di subscribe ya supaya bisa berbagi informasi terbaruannya dan bisa membantu Anda lebih jauh ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Kita mohon pamit dulu dan sampai jumpa.